Jadi ternyata kita itu harus punya target yang besar, impian yang besar. Target yang apa? Impian yang besar. Begitu kita punya target yang besar, impian yang besar, itu menyehatkan, bahkan bisa memperkecil resiko meninggal dunia. Ini penelitian ya, menurut jurnal psikologi, penelitian terhadap 6.000 responden selama 14 tahun, jadi nggak main-main. Jadi kalau Anda tidak setuju, silahkan bikin penelitian lebih lama. Ya, nanti kita ketemu 14 tahun kemudian ya. Nah, bikin penelitian lebih lama, lebih kuat. Nih orang kita kadang-kadang sok ngeyel, masih posting nggak setuju dengan penelitian itu. Siapa yang nanya persetujuanmu? Ya. Penelitian itu kita tidak bisa bantah. Kita hanya bisa bantah kalau apa? Kita punya penelitian yang lebih kuat. Hanya itu. Ya, jadi penelitian terimalah. Kalau nggak setuju, bikin penelitian lebih kuat. Hanya itu. Hadis, oh saya nggak setuju masih hadis ini. Gundulmu saya bilang. Hadis nggak bisa setuju atau nggak setuju. Kalau Anda tidak setuju, cari hadis yang lebih kuat. Hanya itu. Kalau nggak Anda terima, nggak ada yang lain. Ya, kita tidak punya kapasitas untuk menolak gitu. Ya, bilang setuju nggak bisa. Bahkan kalau Anda pernah kuliah S2, ya siapa yang pernah kuliah S2? Ada yang S2 atau S3 gitu? Ada? Coba angkat tangan. Yang kuliah S2, coba angkat tangan. Nah ya, nah orang S2 itu tahu ya, bahkan orang S2 pun, master sekalipun, itu tidak boleh punya pendapat. Dia hanya boleh mengutip pendapat orang yang S3. Oke? Nah jadi dia, oh saya nggak setuju, nggak bisa seperti itu. Itu udah. Apalagi kita yang ini, yang nggak jelas S-nya, betul? Ya. Paling S6 aja, Samsung gitu ya. Nah jadi target yang besar itu memperkecil resiko meninggal dunia. Kalau Muslim itu mesti punya impian yang besar. Kaya, kalau nggak kaya raya, cuma itu aja. Oke? Sebenarnya siapa aja, bukan hanya Muslim ya. Ada yang non-Muslim di sini ada? Teman-teman yang lain ada? Selain Muslim ada? Kalau ada saya mau kasih hadiah. Ada? Mungkin diajak temannya atau apa gitu. Atau Muslim semua? Oke, yang Muslim coba angkat tangan, yang Muslim coba angkat tangan. Oke, yang non-Muslim coba angkat tangan. Oke, yang nggak jelas agamanya ada? Oke. Ya, kalau ada nggak apa-apa ya, kalau ada malah saya kasih hadiah gitu ya. Yang Muslim jangan tiba-tiba angkat tangan juga gitu ya, nah, biar dapat hadiah gitu, jangan. Jadi Muslim itu punya, ya harus punya impian untuk kaya atau kaya raya. Ya, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu perlu uang semuanya. Orang miskin bisa meramaikan masjid, tapi orang miskin sulit untuk membangun masjidnya. Orang miskin bisa jadi santri, tapi sulit untuk membangun pesantrennya. Orang miskin masih bisa umroh, tapi sulit untuk mengumrohkan orang lain. Kalau kaya, dia bisa lakukan dua-duanya. Meramaikan masjid bisa, bangun masjid juga bisa. Oke? Jadi santri bisa, bikin pesantren juga bisa. Ya, hafal Quran bisa, bikin rumah tahfiz juga bisa. Umroh bisa, mengumrohkan juga bisa. Bikin travel umroh juga bisa. Itu bedanya kaya. Ya. Dan Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau Anda mengaku sudah beriman, miliki hartanya. Udah beriman gak nih? Miliki hartanya. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Agar orang beriman yang mengendalikan peradaban. Kalau enggak mereka yang mengendalikan. Dia bikin apa? Dia bikin Alexis, dia bikin reklamasi, dia bikin macam-macam semuanya. Orang miskin bisa apa coba? Protes, demo, ya itu aja bisanya. Ya, mereka diam-diam aja udah bisa bisik-bisik, melakukan banyak hal semuanya. Dan namanya harta itu dahsyat. Ya, Al-Quran juga mengakui itu, makanya dikatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Hartanya diletakkan di depan. Al-Quran nggak main-main. Al-Quran itu dia penuh urutan semuanya. Pasti di seluruh ayat di Al-Quran ngomongnya apa? Allah dan Rasul. Tidak pernah Rasul dan Allah, tidak ada. Kalau kita mungkin di buku kadang-kadang nulisnya gitu, Rasul dan Allah, Nabi dan Allah, mungkin ada. Tapi Al-Quran tidak pernah seperti itu. Urut semuanya. Pasti Allah dan Rasul. Ya, semuanya seperti itu. Nah, dan disampaikan juga di Al-Quran, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Hartanya di depan, tahu nggak? Jadi harta Anda itu lebih berharga, tahu nggak? Ya, karena bisa menggerakkan yang lain, menyelamatkan jiwa yang lain. Sampai seperti itu. Ya. Nah, orang Islam kita ini sering tabu sama harta. Ya, padahal salah satu, ada beberapa tujuan syariat diturunkan. Salah satu tujuan syariat diturunkan adalah apa? Untuk menjaga harta. Jadi kalau ada begal datang, Anda lawan, Anda mati syahid. Ya, karena mempertahankan harta. Harta dalam Islam itu berharga. Harta setiap muslim itu berharga. Kenapa? Ini dapatkan dengan jalur yang halal, penuh keberkahan. Ya, dia gunakan juga pasti penuh keberkahan. Harus dipertahankan. Tidak boleh diambil sama orang yang jahat, betul? Kalau di tangan dia jadinya biang kehancuran. Harus dipertahankan. Kalau Anda mau berikan ya silahkan gitu ya. Tapi kalau Anda mau mempertahankan terus Anda meninggal, Anda mati syahid. Ya, karena Anda mempertahankan harta yang halal. Ya, tapi kalau hartanya si penabrak tiang listrik itu udahlah biarin ya sudah itu ya. Enggak usah dipertahankan ya itu ya. Enggak usah ya sudah itu. Terima transaksi dari dia tuh enggak usah sama sekali sudah ya. Nah, sampai seperti itu. Ini orang Islam kita sering tabu dengan harta, ya. Karena
Ini hajaran dari Snook Hugronje. Baca bukunya The Acehnese, orang-orang Aceh artinya, ya, The Acehnese. Dia bilang tuh di bukunya, wahai orang-orang Aceh, muslim-muslim Aceh, khusyuklah kalian beribadah di musola. Kebun-kebun urusan kami. Ya, kayaknya baik tapi kurang ajar tuh orang itu. Ya, kalian beribadah, properti urusan kami, bisnis urusan kami, mall plaza urusan kami, jalan tol urusan kami. Kalian akhirnya apa? Tinggal di kolong-kolongnya semuanya. Musola kalian pun akhirnya digusur, tahu nggak? Ya. Nah, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Harusnya di tangan Anda semuanya. Ya. Saya yakin kalau udah kaya raya semuanya udah malas datang seminar kayak gini nih. Ya, udah malas tuh. Makanya saya pengen nanti kalau 2 tahun lagi datang ke sini udah sepi semuanya. Ya, kenapa udah kaya Pak? Nah, udah. Bagus itu ya. Ya, dan parkirnya penuh semua mobil semuanya ya. Ini saya lihat masih ada parkirnya motor-motor gitu ya. Motor Cina lagi sebagian ya. Second lagi, kredit lagi, nunggak lagi, waduh. Ya. Dianjurkan seperti itu. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Dan Allah menyampaikan juga, Allah menyukai mukmin yang kuat. Kuat apanya? Imannya, ilmunya, amalnya, termasuk juga penafkahannya, fisiknya. Nabi kuat fisiknya. Umar kuat, Ali kuat. Apa mungkin Umar menang perang kalau badannya krempeng coba? Atau kegendutan juga? Nggak mungkin. Mungkin nggak Ali bisa menang perang gitu ya? Selalu menang perang ya. Ali tidak pernah kalah dia. Kalau badannya krempeng atau kegemukan, tidak mungkin. Badannya pun kuat. Nabi itu ada 2 hadis yang saya baca, perutnya juga seperti batu bersusun. Perutnya ini. Jadi six pack. Kalau kita six man ini, ya. Kayak gitu tuh. Beliau bergulat ya sejak kecil, sejak muda, bergulat, memanah, oke, berkuda, terus juga menunggang ontanya kencang sekali. Ya, makanya ya ototnya bagus semuanya. Ya, Aisyah pun bisa digendong sama dia dalam perjalanan. Itu Nabi. Jadi Nabi kuat fisiknya, kuat imannya, ilmunya, semuanya. Bukan salah satunya saja. Kebanyakan kita kayak gitu tuh, mikirnya cuma salah satu aja. Yang penting iman, yang penting hati. Itu iya, anak TK juga tahu. Oke, tapi tidak cukup sampai di situ. Imannya kuat, oke, hatinya kuat, amalnya kuat, ilmunya kuat, relasinya kuat, networkingnya kuat, hartanya juga kuat. Bahkan agama yang sangat serius ngomong tentang harta, itu Islam. Ya, ilmu wakaf, siapa yang punya? Islam yang punya. Wakaf itu solusi, dan Allah ngerti logika manusia seperti apa. Oke, wakaf itu Anda boleh tahan sebagian untuk diri Anda, untuk keturunan Anda. Ya, jadi wakaf nih misalnya, Anda punya tanah, punya sawah, ya, Anda wakafkan, panggil Amil, ya, panggil Ustadz Bobi, Ustadz saya mau wakafkan nih, tapi anak saya gimana? Nah, boleh nggak nih ladang sawah saya wakafkan, tapi 40% hasilnya buat anak saya, boleh nggak? Boleh, tidak harus disegahkan semua juga bisa. Itu wakaf. Jadi Allah ngerti logikanya manusia, karena masih pikirin juga tuh buat dirinya, dan itu diharuskan, karena kita wajib meninggalkan anak yang kuat. Kuat apanya? Kuat semuanya lagi tadi. Itu Al-Quran yang ngomong. Lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan kuat ya daripada dia minta-minta. Itu ayat yang ngomong, bukan hadis lagi. Ayat yang ngomong. Ya. Jadi bukan hanya kita yang kuat, anak pun mesti kuat. Sampai seperti itu. Ya. Sampai saya tanya sama lembaga sosial terbesar di Indonesia. Ya. Yang ngumpulin ratusan miliar setahun. Saya tanya dirutnya, saya tanya ketua yayasannya. Pak, Bapak kan ngumpulin sedekah, zakat, udah tahu ilmunya kan? Udah ya belasan tahun lah gitu. Ini yang saya pelajari Pak ya, saya pelajari. Saya mau cross check, saya bilang. Kalau Al-Quran itu ngomong, ya, bahasa Al-Quran ya, bukan hadis. Al-Quran itu seolah-olah Allah itu berasumsi kita ini adalah apa? Pengusaha atau pemilik tanah. Tidak ada yang lain. Kalau Al-Quran. Oke, kan itu zakat. Ini menurut saya Pak, makanya tolong di cross check, saya bilang. Hanya ada zakat apa? Zakat perniagaan atau zakat dari ladang, lahan. Kalau perniagaan 2,5%, kalau ladang 10%. Jadi zakat karyawan tidak ada. Jadi Allah tidak pernah berasumsi Anda kerja di ladang buat orang lain. Allah berasumsi Anda yang punya ladangnya. Ya, kalau di hadis mungkin ada ya. Tapi kalau Al-Quran cuma 2 itu. Saya tanya, benar nggak? Beliau bilang benar. Makanya zakat profesi itu, karyawan itu baru muncul kemudian. Ya bukan salah, bukan. Itu namanya kias, ditarik kan. Jadi sebenarnya Allah itu berharap Anda pengusaha semua. Tapi dalam perjalanan banyak yang jadi karyawan. Makanya ditarik kiasnya seperti apa? Lahirlah zakat buat karyawan itu, zakat profesi itu, dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Ya, jadi kalau Al-Quran yang mau adalah apa? Anda itu pengusaha, kalau enggak pemilik tanah, tuan tanah, cuma itu. Ya, kaya, kalau enggak kaya raya, tidak ada yang lain. Ya, Anda buka lagi hukum waris, oh waris luar biasa coba. Kalau sholat, Allah ngomongnya enteng aja. Ya, dirikan sholat, udah gitu aja. Ya, ketika ada waktunya sholat, udah. Tiba waktunya sholat, cuma itu aja, nggak ada detailnya tuh. Berapa rakaat, apa bacanya tidak ada. Di hadis baru ada. Tapi kalau waris, Allah sampaikan detail semuanya. Karena apa nih? Terkait harta ini. Ya, terkait harta ini. Oke? Dan Anda perhatikan baik-baik, baca tuh waris seperti apa. Jadi Allah itu berasumsi Anda tuh kaya, meninggal hartanya banyak. Sehingga dibagi-bagi ke sini semuanya nih. Gitu tuh.
Kalau hartanya cuma panci, sama periuk, gimana baginya coba ini? Odol 2, sandal jepit 2, gimana baginya coba? Allah berasumsi Anda hidupnya kaya, meninggal pun kaya. Bisa dibagi-bagikan, bisa diwariskan, bisa diwakafkan, dan macam-macam semuanya. Sampai seperti itu. Ya, hukum zakatnya pun di Al-Quran cuma ada apa? Anda pengusaha atau pemilik tanah. Hanya itu loh, biasa coba. Makanya kalimatnya kayak gitu tuh, diasumsikan Anda itu pengusaha. Maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang menguntungkan? Kayak gitu tuh. Seolah-olah Anda itu pengusaha, nggak ada yang lain coba. Lagu kita salah tuh, lagu Indonesia. Ya, dibilang apa? Nenek moyang kita seorang pelaut. Bukan pelaut, pengusaha yang benar. Ya, nah, seperti itu. Oke? Nabi bayangkan, Nabi Muhammad itu 25 tahun jadi pengusaha. Jadi Nabi cuma 23 tahun. Lebih qualified ya, lebih lama beliau itu jadi pengusaha ketimbang jadi Nabi, tahu nggak? Kalau ngomong kita durasi ya, ngomong durasi gitu. Ya, 25 tahun jadi pengusaha, kemudian baru jadi Nabi. Nah, makanya teman-teman di sini kalau sudah 25 tahun jadi pengusaha, berarti sebentar lagi bisa jadi enak aja ya. Ajaran sesat itu ya. Sampai seperti itu. Ini Nabi akhir zaman. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain semuanya bisa. Penggembala jadi nabi bisa, tukang kayu jadi nabi bisa, siapa aja bisa. Orang miskin jadi nabi bisa. Nabi terakhir beda. Ya, harus punya kualifikasi 25 tahun dulu jadi pengusaha, baru boleh jadi nabi. Karena nabi akhir zaman berat ini. Nah, pengusaha ini ujian terberat ini. Udah lulus 25 tahun baru jadi nabi. Sampai seperti itu coba. Khadijah lebih lama lagi jadi pengusaha. Istri nabi. Ya. Bahkan 10 orang dijamin masuk surga. Ya, itu 8 pengusaha, 8-nya orang kaya. Ada nggak agama lain seperti ini? Setahu saya tidak ada. Saya 9 tahun belajar agama yang lain, tidak ada. Oke? Nabi, istri Nabi, ya, sahabat-sahabat terdekat Nabi. Ya, 4 khalifah, 3 terkenal sebagai pengusaha yang kaya raya. Umar, Abu Bakar, betul? Utsman, sampai seperti itu. Ya. Ada yang bilang, Mas Ipo, harta nggak dibawa mati, Mas Ipo. Mobil nggak dibawa mati, Mas Ipo. Itu omongan orang yang belum punya mobil. Ya, mobil bisa dibawa mati. Gimana caranya? Datang ke sini nuntut ilmu. Mudah-mudahan jadi amal tuh. Betul? Ngantarin orang tua, ngantarin mertua, ngantarin anak ke sekolah. Itu amal semuanya insya Allah. Ke pengajian, amal juga itu. Mudah-mudahan mobilnya tanda petik dibawa mati sebagai amal kebaikan. Makanya punya mobil. Ya, yang bilang nggak bisa tuh nggak punya mobil soalnya. Terus dia jelek-jelekin produk orang. Samsung itu, Apple itu, produk gagal itu. Iya, gagal dimiliki sama dia. Ya. Samsung pun bisa kebaikan, Apple pun bisa kebaikan. Ya, nelpon yang baik-baik, telepon Ustadz, ya. Saya dengan Samsung saya ditelepon sama Ustadz Arifin Ilham, ya. Ditelepon, melalui itu, mudah-mudahan jadi kebaikan juga tuh handphone. Jadi tergantung semuanya, netral. Oke? Bahkan saya bilang, hampir semuanya di muka bumi ini bisa dibeli pakai uang. Ya, hampir semuanya. Sebutin lah, apa yang enggak coba? Oh, enggak bisa Mas Ipo. Cinta enggak bisa Mas Ipo, cinta enggak bisa. Oh, kata dia. Karena ditolak terus ya soalnya, ya. Saya bilang, cinta ditolak, sedekah bertindak. Betul? Sedekah lagi, lama-lama diterima juga. Atau diganti dengan yang lebih baik, kan gitu. Bisa, siapa bilang gak bisa coba? Oh, alam kubur gak bisa Mas Ipo, itu beda. Udah beda tuh, udah duniawi, udah lewat semuanya. Alam kubur, beda. Gak bisa dibeli pakai uang. Saya bilang bisa. Kubur katanya sempit, katanya gelap. Bisa gak diterangin? Pakai duit, bisa gak? Dilapangin, pakai duit, bisa gak? Bisa. Ya, bukan taruh uangnya di sana, ya. Mumpung ada umurnya, mumpung ada uangnya, bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, oke? Rumah sakit sosial, sekolah sosial, klinik sosial, ada panti asuhan, pesantren, udah uangnya sebagian ke sana. Mudah-mudahan nanti terang di sini, lapang di sini, betul? Mau ketemu dengan Nabi, beli tiketnya sekarang, bisa nggak pakai duit? Bisa. Muliakan anak yatim, betul? Muliakan orang-orang yang hafal Al-Quran, mudah-mudahan nanti bisa ketemu sama Nabi dekat seperti ini. Oke, jadi siapa bilang nggak bisa? Jadi tiket ketemu Nabi pun, VIP pun bisa. Jangan tiket ketemu Ipo, ketemu bisa saya bilang. Ya, ketemu Ipo mah gampang, datang aja ketemu kok, ya. Ketemu Nabi yang katanya sulit pun masih bisa dibeli di dunia ini. Ya, jadi harta itu hampir-hampir bisa beli semuanya. Hampir-hampir. Ya, saya tidak mengatakan semuanya, hampir-hampir semuanya. Ya. Umur bisa nggak umur? Bisa nggak? Bisa. Banyak juga dalil menceritakan bagaimana orang habis sedekah yang ekstrim umurnya dipanjangkan. Bisa coba. Di zaman Nabi Ibrahim ada, di zaman Nabi Muhammad juga ada. Ya, jadi malaikat maut mau datang nggak jadi datang. Ya, karena angkanya cocok. Nggak jadi datang dia. Ya, dia cari orang lain. Mau datang lagi, kasih lagi, nggak jadi datang dia. Ya, nah. Jadi ternyata malaikat maut pun bisa diatur pakai uang ternyata. Ya, yang penting angkanya cocok. Ya. Ini beneran ya, nanti tanya sama ustaz-ustaz kalau menurut saya. Di zaman Nabi Ibrahim, ya, dia punya sahabat.
Terus malaikat bilang sama Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, karena engkau kekasih Allah, aku kasih tahu, temanmu bakal meninggal muda. Ya. Nah, Nabi Ibrahim diam. Dia rahasiakan. Ya, jadi harusnya besok meninggal tuh. Ternyata besok nggak meninggal. Setahun kemudian nggak meninggal. 2 tahun, 3 tahun nggak meninggal. Dia tanya tuh malaikat, ini gimana ceritanya? Katanya sehari meninggal, besok meninggal. Ini nggak meninggal sekian tahun. Nah ternyata malamnya itu yang harusnya nyawanya mau dicabut itu, menjelang malam itu dia menyedekahkan setengah hartanya. Dia waktu itu mau nikah waktu itu. Dia sedekahkan setengah hartanya. Takdir berubah. Harusnya meninggal, nggak jadi meninggal. Malaikat maut pun bisa diatur pakai uang ternyata. Itu dia ceritanya. Ya, di zaman Nabi Muhammad juga ada kisah yang semacam ini. Ya, yang dia ngasih kue itu. Kue satu-satunya dia kasih akhirnya tidak jadi meninggal. Ya. Jadi dengan kata lain, maksudnya gini lah, kita jangan anti dengan harta, betul? Justru Islam mesti kuat hartanya. Belum lagi kalau kita ngomong hukum namanya menegakkan ekonomi syariah, ini nggak main-main. Contoh ya, restoran di Bekasi misalnya, tidak ada yang syariah. Salah satu dari kita wajib bikin restoran yang syariah. Kalau nggak dosanya sebekasi, fardu kifayah. Oke, kolam renang tidak ada yang syariah, berarti dosanya buat kita semuanya. Salah satu dari kita harus bikin kolam renang yang syariah. Ini kadang-kadang di masjid-masjid, musola-musola ini bahas cuma itu aja, fardu kifayah apa? Mayat aja diurus itu. Itu betul, tapi nggak cukup dari itu. Yang hidup harus diurus dulu. Yang hidup harus diurus dulu. Apa itu? Bisnisnya. Ekonomi syariah itu fardu kifayah. Salah satu dari kita harus jalankan itu. TV-nya, oke, rumah sakitnya, oke, mall-nya, semuanya. Gitu. Apa saja yang halal, apa saja yang baik, harus dikuasai semuanya itu. Harus muslim punya itu. Sampai seperti itu coba itu. Ya. Ini enggak oleh fardu kifayah, ingatnya apa? Mayat, jenazah. Itu aja yang diingat terus sama kita itu. Ya. Itu jelas perlu, harus, oke? Tapi yang hidup juga perlu, lebih perlu bahkan. Masih mau miskin? Masih mau? Kalau masih mau nggak apa-apa, pintu keluar di sana ya. Nah, nanti bikin judulnya ya. Poor protokol gitu ya. Nah, panduan untuk menuju hidup miskin itu gimana ya? Kan udah ahli soalnya ya. Jadi kalau miskin nggak masalah, tapi niatkan, ikhtiarkan, harus diubah. Laki-laki sejati sanggup hidup susah, tapi laki-laki sejati terhadap keluarganya tidak mau kasih kehidupan yang susah. Ya, Anda kemana-mana naik motor sanggup. Giliran orang tua, mertua mereka sanggup nggak? Anak kita yang usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sanggup nggak naik motor kemana-mana? Kalaupun mereka sanggup, hatimu sanggup nggak? Ya, ganti. Gak usah tersinggung, diganti aja gitu loh ya. Ini tersinggung, nggak perlu tersinggung, diganti aja udah. Ya, saya bantu aminkan ya. Itu kendaraan ya. Kalau Nabi kendaraannya apa? Nabi itu kendaraannya onta al-kaswa, onta terbaik. Jadi kalau zaman sekarang tuh minimal tuh kayak Pajero gitu ya, CR-V gitu. Nggak main tuh mobil-mobil yang nama-nama hewan itu nggak main itu. Ya. Kan ada tuh yang nama-nama hewan gitu ya. Nah, kancil, kuda, kijang, macam-macam semuanya ya. Kalau cari hewan juga, cari yang keren gitu loh. Jaguar, masih keren. Ya. Anda pergi ke mall metropolitan ya, atau ke mall yang lain, MM atau yang lainnya, atau ke Pondok Indah, kemanapun lah Anda pergi ya. Ini kayak gini nih, ibu-ibu nih, rata-rata berjilbab semua. Pergi ke mall, berjilbab, turun dari mobilnya pakai Jaguar, ya. Di depannya ada gantungin tasbih, ya. Turun, kelihatan ibu-ibu berjilbab. Orang lain ngeliat, kira-kira Islam kelihatan keren nggak? Keren. Gak usah pakai ayat, gak usah pakai hadis, kelihatan keren langsung. Oke? Tapi Anda pergi ke sana, ya, turun dari motor Cina tuh, second lagi, bisa mogok lagi, diengkol nggak hidup, oke? Kelihatan Islamnya, kelihatan Muslimnya, kurang bagus. Kayanya kita, suksesnya kita itu menjadi syiar bagi yang lain. Kenapa anak muda kita melihat Amerika semuanya? Gaya jalannya, gaya nyanyinya, semuanya. Berpakaiannya, betul semuanya. Karena Pak, mereka dianggap sukses. Jadi sukses itu syiar. Gak perlu banyak omong, orang akan ikut sama kita. Oke? Jadi kalau pengen Islam ini diikuti, Anda sukseslah. Karena berdakwah itu sesuai bahasa kaumnya, betul? Bahasa zaman sekarang apa? Sukses. Zaman bahasa sekarang apa? Kaya. Ya Anda kayalah agar itu menjadi tools, ya, menjadi alat memudahkan Anda ngomong kemanapun, tampil dimanapun. Masuk akal omongan saya? Coba bayangkan ya, misalnya di ruangan ini tiba-tiba hadir gitu ya, Pak Khairul Tanjung misalnya. Tadi kita lihat ya, saya pernah diundang dinner waktu itu di rumah beliau. Dari sore sampai malam waktu itu. Beliau muslim terkaya di Indonesia. Tentu belum ideal ya, adalah kekurangannya. Tapi banyak juga insya Allah kebaikannya. Coba bayangkan beliau datang ke sini ya. Ini muslim terkaya, nomor 5 di Indonesia, muslim nomor 1 dia. Coba dia tiba-tiba ngomong gini, kalau pengen sukses, pengen kaya, bisnis. Terus berbakti sama orang tua, gitu. Oke, jangan lupa doa. Kira-kira orang
Nih yang dengar percaya nggak semuanya? Pasti percaya. Triliuner. Coy datang lontang-lantung, ya. Kuliahnya putus, nggak jelas gitu ya. Karena nggak punya uang, udah 3 hari nggak makan. Terus saya bilang, kalau pengen sukses, berbakti sama orang tua. Didengerin nggak? Walaupun yang omongin sama, tapi begitulah logikanya manusia. Kita jangan bedain orang, tapi masalahnya Pak, orang bedain kita. Jadi suksesnya kita itu menjadi syiar bagi yang lain. Sukseslah Anda makanya. Masuk akal omongan saya? Nah, jadi sukseslah. Demi siapa? Buat diri kita. Demi keluarga kita, keluarga besar kita. Demi umat, demi bangsa. Kalau Indonesia kuat, Malaysia kuat, ya Palestina kuat, Arab Saudi kuat, Turki kuat. Itu Israel itu main petasan aja nggak berani dia itu. Beneran. Ya. Petasan aja nggak berani dia itu. Kita bilang, ini tanah gimana ceritanya? Oh langsung balik semuanya itu. Yakin saya itu. Ya, dia tinggal di laut semuanya pasti itu. Ya. Tapi karena kita lemah, walaupun jumlah mereka nggak seberapa, mereka bisa atur semuanya. Ya. Yahudi itu jumlahnya cuma nggak sampai 15 juta sedunia. Ya, ada yang bilang 15 juta, ada yang mengatakan 17 juta gitu. Ya. Dikit banget, penduduk dunia 7 miliar, mereka cuma situ tuh, belasan juta itu. Tapi super kaya semuanya, mengatur Amerika, mengatur Inggris. Amerika dan Inggris mengatur dunia. Ya udah kita nurut aja semuanya. Mau apa coba? Ya, bahkan tidak mungkin ya. Karena negara berkembang ya, terpilih presidennya, terpilih pemimpinnya kalau tidak direstui oleh mereka. Pasti sudah itu. Ya. Nah, jadi secara individu kita masih kuat. Sejarah bangsa kita juga mesti kuat. Demi siapa? Demi keluarga kita, keluarga besar kita, bangsa kita, demi umat. Umat jelas-jelas sangat terbantu kalau Anda kaya. Betul? Anda mungkin makan tetap aja sepiring ya nggak mungkin nambah lah. Paling mantap 2 piring lah sekali makan, kan gitu ya. Kalau 2 kali makan berarti 4 piring lah sehari. Jadi Anda kaya raya pun memang nggak ngefek buat diri Anda. Tapi umat sangat terbantu kalau Anda kaya. Setuju nggak ini? Setuju nggak ini? Ya.